Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para hadirin, para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih menyambung pembahasan kita dari Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram bab Ar-Rahab fi min Masawi'il Akhlaq, tentang rasa takut dari akhlak-akhlak yang buruk, dan wajib bagi kita untuk takut dengan akhlak yang buruk karena akhlak yang buruk sangat berbahaya, ya. Bisa menyebabkan seorang terjerumus dalam neraka jahanam dan bisa merusak amalan-amalan saleh yang pernah kita lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna su'al khuluq la yufsidul amal kama yufsidul khal al-asal." Sungguhnya akhlak yang buruk sungguh-sungguh bisa merusak amalan yang soleh, bisa merusak amal soleh sebagaimana cuka bisa merusak madu, ya. Kemudian juga dalam satu hadis, ya, dzukira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fulanah, disebutkan kepada Nabi tentang seorang wanita, tasumun nahar wa taqumul lail, senantiasa salat malam, senantiasa puasa sunnah, wa tatasaddaq, dan senantiasa bersedekah, wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranaha, akan tapi dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya, ya. Kata Rasulullah SAW, la khaira fiha hiya finnar, tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini, dia di neraka jahanam. Padahal dia sering salat malam, sering puasa sunnah, dan dia tidak mengganggu tetangganya dengan pukulan, dengan tindakan, dengan kekerasan, tidak, dia hanya mengganggu dengan apa? Dengan lisan, ya. Ternyata hal itu menyebabkan dia masuk neraka Jahannam. Kita masuk pada hadis yang ke-17 tentang haramnya ghibah, atau ngerumpi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi menjelaskan, dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebut tentang saudaramu, yaitu tentang diri, perkara yang berkaitan dengan dia yang tidak dia sukai, untuk disebutkan. Qila, maka dikatakan kepada Nabi, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, bagaimana menurutmu jika ternyata pada saudaraku tersebut yang sedang saya ceritakan ternyata benar yang seperti saya ucapkan, yang seperti saya kabarkan. Qala in kana fihi ma taqul faqad iktabtahu, kalau kondisinya sesuai dengan apa yang kau sebutkan, maka itulah ghibah. Wa illam yakun faqad bahattahu, kalau ternyata apa yang kau kabarkan tentang dirinya tidak benar, maka itu adalah kedustaan, kau telah berdosa atas namanya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ghibah dalam bahasa Arab, ya, diambil dari kalimat ghaib, yaitu sesuatu yang tidak hadir. Dalam hal ini ghibah yaitu engkau menyebutkan tentang sesuatu yang berkaitan dengan saudaramu yang dia tidak sukai, namun dia tidak hadir di hadapanmu. Oleh karenanya Allah menyamakan dengan memakan bangkai saudara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Janganlah sebagian kalian menggibah yang lainnya. Jangan sebagian kalian menggibah sebagian yang lainnya. Ya. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, apa kalian ingin, ya, salah seorang dari kalian makan bangkai daging saudaranya? Fakarihtumuh, tentu kalian tidak suka, ya. Jadi ghibah disamakan dengan makan daging mayat saudara. Kenapa? Mayat tersebut seperti orang yang tidak ada, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, nyawanya sudah tidak ada. Sehingga tatkala dikata-katain, tatkala dirusak dagingnya, tatkala dicincang dagingnya, dia tidak bisa membalas. Sama halnya dengan orang yang sedang kita gibahi. Kita sedang menjelek-jelekan dia tidak bisa membela diri. Jadi dia tidak bisa membela dirinya. Kenapa? Dia tidak hadir di hadapan kita. Nah, Ustaz, kalau saya jelek-jelekan dia di hadapan dia bagaimana? Kamu brengsek, kamu kurang ajar di depan dia. Itu ghibah atau bukan? Ghibah atau bukan? Kalau tadi dia nggak ada, kalau dia di depan mata kita, kita bilang kamu brengsek, kamu kurang ajar, kamu gini-gini. Ghibah atau bukan? Bukan, itu namanya mencaci maki. Mencaci apa? Mencaci maki, dan ini dosa tersendiri. Kata Nabi SAW,
sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim itu adalah kefasikan. Dan ini dosa tersendiri, ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi kalau ghibah itu syaratnya dia tidak hadir, tidak sedang ada di hadapan kita, sehingga dia tidak bisa membela diri, ibarat mayat yang tidak bisa membela dirinya. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ghibah itu dosa besar, ya. Ya, dan ini dihikayatkan oleh banyak ulama, ijma ulama bahwasanya ghibah adalah dosa besar. Ada sebagian ulama yang menganggap ghibah itu dosa kecil. Ya, hanya segelintir ulama. Namun banyak ulama yang tidak menganggap pendapat tersebut karena menyelisih jumhur ulama, dan begitu kuat dalil yang menunjukkan bahwasanya ghibah dosa besar. Apa yang menyebabkan sebagian ulama mengatakan ghibah dosa kecil? Karena mereka berpendapat kalau ghibah ini dosa besar, semua orang atau kebanyakan orang melakukannya. Maka sulit kita mengatakan dosa besar, ya. Siapa di antara kita yang selamat dari ghibah, ya? Namun para jumhur ulama, mayoritas ulama tetap bersikeras menyatakan bahwasanya ghibah dosa besar karena kita tidak berdalil dengan kenyataan, tapi kita berdalil dengan dalil. Kita tidak menyimpulkan hukum dengan kenyataan, tapi menyimpulkan hukum dengan apa? Dengan dalil, ya. Nanti lama-lama orang mengatakan riba dosa kecil. Kenapa? Semua orang juga ikut riba, ya. Repot kalau begitu. Ya, nanti hukum bisa berubah. Baik. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ghibah dosa besar, ya. Di antaranya dalam surat Al-Hujurat yang tadi telah kita sebutkan. Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah sebagian kalian menggibah yang lainnya. Ya. Apakah salah seorang dari kalian suka dengan makan bangkai mayat saudaranya? Ini penggambaran yang sangat buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan, sukakah kalian makan bangkai sapi atau bangkai kambing misalnya? Ini bangkai mayat saudara, bukan bangkai mayat musuh. Enggak. Allah mengatakan bangkai mayat saudara. Karena yang kita gibahi teman-teman kita, iya atau tidak? Yang kita gibahi teman-teman kita, teman-teman pengajian kita, ustadz kita juga kita gibahi, ya. Yang kita gibahi orang-orang dekat kita. Maka Allah menggambarkan seperti makan bangkai mayat saudara sendiri. Fakarihtumu, tentu kalian akan benci. Kalian tidak suka. Kalau dikasih teman kita, teman pengajian mati, terus siapa yang mau untuk mengorek-orek jasadnya? Kita tidak berani. Kita menghormati jasad dia. Apalagi kita cincang-cincang, apalagi kita makan. Tidak mungkin seorang beriman melakukannya. Dan Allah menyamakan ghibah dengan perbuatan tersebut. Maka mencincang atau merobek mayat, bangkai mayat saudara kita ini tidak boleh, dosa besar. Apalagi saya memakannya, maka disamakan dengan ghibah. Ini dalil bahwasanya ghibah adalah dosa besar. Di antara dalil bahwasanya ghibah adalah dosa besar, Rasulullah SAW tatkala Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melihat suatu kaum lahum adfarum min nuhasin yakhmishuna biha ala wujuhim wa ala sudurihim. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW melihat ada sekelompok orang. Jadi tatkala Isra Mi'raj, Rasulullah SAW diperlihatkan tentang masa depan. Tentang apa? Masa depan. Rasulullah SAW melihat umat-umat dikumpulkan bersama nabinya, ya. Rasulullah SAW diperlihatkan tentang masa depan. Di antaranya Rasulullah SAW diperlihatkan tentang sekelompok orang yang mereka memiliki kuku dari tembaga atau dari logam, kuku yang panjang, dan mereka mencakar-cakar wajah mereka dan dada-dada mereka dengan kuku-kuku mereka tersebut. Jadi mereka menyiksa diri mereka. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Siapakah mereka itu wahai Jibril? Yang mencakar-cakar wajah mereka. Mencakar-cakar, merobek-robek, mencincang dada-dada mereka sendiri. Kata Jibril, haula'i alladziina ya'kuluna luhuma ikhwanihim. Mereka adalah orang-orang yang makan daging saudara mereka. Mereka adalah orang yang makan daging saudara mereka. Ini mereka adalah orang-orang yang melakukan ghibah riya tatkala di dunia menggibahi saudara-saudara mereka sendiri. Seorang muslim, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya, kebaikan yang dia sukai untuk dirinya. Seharusnya kita sama orang lain, kita hormati, kita dukung, kita tutup aibnya. Harusnya demikian. Kita tutup aibnya, kita nasihati dia. Bukan malah kita menggibahnya, menjatuhkan dia, apalagi di hadapan umum, merendahkan dia sementara dia tidak hadir, tidak mampu untuk membela dirinya. Ini perbuatan tercela, ya. Seorang muslim harusnya membela saudaranya, harusnya menutup aib saudaranya, ya. Apalagi teman pengajian, apalagi sama dai,
bukan malah kemudian mencibir saudaranya, menjatuhkan saudaranya, ya apalagi di hadapan umum, maka ini perbuatan tercela, bukan cerminan seorang mukmin, seorang muslim yang baik ya. Makanya para hadirin yang Subhanahu wa taala, dalil bahwasanya ghibah merupakan dosa besar karena di antara definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan ancaman khusus. Ini dalil orang yang melakukan ghibah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mencakar-cakar wajahnya dan mencakar-cakar dadanya. Di antara dalil bahwasanya ghibah adalah dosa besar itu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam bab ghibah. Dalam bab ghibah Imam Bukhari menyebutkan tentang hadis yang masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya karena Nabi SAW, marra Nabi SAW di kuburan Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Ya. Waqala innahuma la yu'adzabani. Maka Rasulullah SAW mengatakan sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan kedua ini sedang diazab bukan karena perkara yang besar, tapi perkara yang sepele. Namun dia besar perkara tersebut, namun dianggap sepele. Artinya mudah sebenarnya perkara dianggap sepele namun ternyata besar. Ada yang mengatakan sebenarnya perkaranya mudah untuk dihindari, namun dia tidak menghindarinya. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulihi. Adapun yang satunya diadab di kuburan karena tidak bersih dalam mencebok setelah buang air kecil. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya dia diadab karena melakukan namimah. Namimah adalah mengadu domba, ya. Hadis yang menyebutkan tentang dua orang diazab datang dalam riwayat, adapun satunya karena namimah. Dalam riwayat yang lain, kalau tidak salah riwayat Abi Dawud, adapun yang satunya karena ghibah, dan ini diisyaratkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dalam sebagian riwayat yang satu diadab karena ghibah, dalam lafal yang lain karena namimah. Sehingga para ulama menjelaskan bahwasanya banyak namimah ya yang dilakukan dengan ghibah, banyak namimah yang dilakukan dengan ghibah. Oleh karenanya ini dalil ghibah ya, karena namimah orang datang ke situ menjelek-jelekan si fulan, datang ke satunya lagi menjelek-jelekan si fulan. Jadi di antara wasilah namimah, di antara wasilah ngadu domba adalah apa? Ghibah. Dan dalam satu riwayat disebutkan karena ghibah. Ini dalil bahwasanya ghibah dosa besar karena ghibah diancam dengan azab kubur. Oleh karenanya banyak ulama berfatwa barang siapa yang melakukan ghibah tatkala berpuasa, maka pahala puasanya batal. Bukan puasanya, tapi pahala puasanya batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia telah melakukan dosa besar. Pahala puasa itu besar, namun tatkala dilawankan dengan ghibah, maka pahala puasa tersebut gugur. Kenapa? Karena ghibah adalah dosa besar. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya ghibah adalah perkara yang sulit untuk dihindari. Sebagian orang mudah untuk sholat malam, mudah untuk baca Quran, rajin bersedekah, ya. Dia mudah untuk menghindarkan dirinya dari makanan yang haram, dia mudah untuk menghindarkan dirinya dari minuman yang haram, tapi dia tidak mudah untuk menghindarkan dirinya dari ghibah. Kenapa? Karena ghibah itu dan secara umum maksiat itu ada kelezatannya, dan ghibah itu sangat lezat. Kenapa? Dia itu bumbu pembicaraan. Dia itu bunga-bunga pembicaraan. Obrolan kalau tidak ada ghibahnya kurang asyik, kurang enak ya. Kurang enak. Oleh karenanya pembicaraan senang dibumbui dengan apa? Dengan ghibah. Terutama ibu-ibu, para wanita ya. Ibu-ibu paling sering berghibah ya. Tidak semuanya ya, tapi banyak ya. Oleh karenanya ibu-ibu hati-hati ya, ini penyakit yang sering tersebar di antara ibu-ibu. Ya. Ghibah teman pengajiannya, ghibah panitia pengajian, ghibah ini, ghibah anu, ghibah tetangganya, ngerumpi kerjanya ya. Kalau bapak-bapak ghibahnya kurang ya, karena bapak-bapak tadi pembicaraannya tentang dagang, tentang utang piutang ya, tentang banyak perkara ya, tentang politik, macam ekonomi dan macam-macamnya. Ibu-ibu ya, mungkin karena kurang kerjaan ya. Jadi kalau banyak kerjaan, ghibahnya kurang. Maka saya nasihati kepada diri saya dan juga kepada para bapak-bapak, terutama ibu-ibu. Amalkan wasiat Nabi SAW di masa fitnah. Kata Nabi SAW, "Alaika bi khosati nafsik." Hendaknya engkau sibuk dengan urusan privasimu. Jangan terlalu sibuk dengan urusan orang lain.
Kata Rasulullah SAW, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan urusan yang bukan urusan dia, bukan kepentingan dia. Nah, kalau kita, terutama ibu-ibu menjalankan hadis seperti ini, hadis ini adab seperti adab Islam yang luar biasa, tidak terlalu campur urusan orang lain, ya. Sibuk dengan privasi kita sendiri, maka akan sangat berkurang ghibah. Kenapa ghibah itu muncul? Karena usil. Ngurusin orang lain, tetangga diurusin. Ya. Kalau Anda ingin mengurusin orang lain, datang ke rumahnya, tanya keperluanmu apa, saya ingin bantu. Ya itu ngurusin orang lain, tidak apa-apa. SPP anak-anak ada yang belum lunas, saya bantu. Ya, masih ada utang yang belum lunas, saya bantu. Datang ke rumah teman, bawakan makanan, tidak apa-apa ngurusin orang lain kalau caranya begini. Tapi kalau ngurusin orang lain dengan ikut campur urusannya yang bukan kepentingan kita, akhirnya kita terjerumus dalam ghibah. Ikhwan dan akhwat dan ibu-ibu sekalian, urusan kita banyak di rumah. Privasi kita banyak. Ibu-ibu harus ngurus suami. Gimana melayani suami dengan baik. Ya. Bagaimana agar suami bisa senang di rumah, bisa betah di rumah. Jadikan rumah adalah surga dunia. Jadikan suami kalau di luar rumah rindu ingin pulang ke rumah, bukan malah senang main sama temannya di luar. Kalau istrinya telepon dia marah-marah. Ibu nih saya lagi ngobrol sama teman-teman diganggu saja. Ini bagaimana kita merubah rumah menjadi rumah yang disenangi oleh suami. Privasi kita masih banyak. Urusan anak-anak. Anak-anak gimana? Hafalan Qur'annya, murojaahnya bagaimana? Sholat 5 waktunya bagaimana? Periksa PR-nya, periksa tugasnya. Masih banyak privasi kita. Belum lagi kita ngurus orang tua kita. Gimana kondisi ibu kita? Telepon ibu kita, telepon kakak kita, telepon adik kita. Ngurus privasi kita saja sudah sangat banyak. Ngapain ngurusin orang lain? Ini penyakit yang menjalar, bukan hanya di kalangan orang awam, bahkan di kalangan orang-orang yang ngaji. Ngurusin tetangganya, ngurusin teman-teman pengajiannya. Yang paling parah ngurusin ustadznya. Ustadznya jadi bahan apa? Bahan pembicaraan. Bahkan jadi sorotan. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau itu bukan kepentingan Anda, tidak ada masalahnya Anda berbicara tentang masalah itu, tentang keluarga orang lain, tetangga orang lain, tentang ustaz, tidak ada masalahnya, maka tidak usah bicarakan. Kecuali kalau Anda cari solusi, ada yang ingin Anda lakukan, ada problem, ini lain cerita. Karenanya sibuk urusi privasi sendiri. Dan ini sering saya contohkan. Contoh yang dicontohkan oleh sebagian ulama dengan contoh sederhana, ya. Ini contoh ini diucapkan kalau saya tidak salah ingat oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullahu ta'ala, ya. Jadi contoh tidak ngurusin orang lain. Kalau kita sedang di mobil bersama teman kita, kemudian tiba-tiba teman kita terima telepon, kemudian dia mengangkat suaranya, ya. Kemudian dia tutup telepon tersebut, tidak usah Anda tanya, siapa tadi yang telepon? Tidak usah, udah itu urusan dia. Ada apa, Anda usah, itu urusan dia. Kalau dia ingin cerita, dia akan ceritakan sama Anda. Kalau dia tidak mau cerita, nggak usah tanya-tanya. Bukan urusan Anda. Tahu-tahu dia diomelin istrinya, masa dia bilang, tadi istri saya omel-omel. Dia mungkin malu kan? Ya udah nggak usah urusan dia. Mungkin urusan dagang, urusan masalah orang tuanya, masalah kakaknya, masalah adiknya, masa Anda harus tahu? Sudah ente bukan urusan ente, nggak usah urus. Kalau dia ingin sampaikan, dia akan sampaikan kepada ente. Kalau enggak, ya sudah ente nggak usah tanya-tanya. Ini contoh sederhana, tapi kiaskanlah masalah seperti ini. Kiaskanlah dengan yang lainnya. Karena sebagian orang usil lewat di sebuah kampung, lihat ada rumah warnanya ungu, dia protes. Ini rumah kok warnanya ungu, norak sekali. Ya, apa urusan ente? Ente sudah punya rumah belum? Utangnya sudah lunas belum? Itu urusan ente. Rumah orang nggak usah diurusin. Ya. Mau urusin rumah orang. Nanti kalau dia salah itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan ente. Mau diurusin rumahnya orang. Ya. Kenapa? Karena dia tidak sibuk dengan privasi dia. Apalagi di zaman fitnah ini banyak yang mau kita urusin. Fitnah kabar-kabar sini masuk sana, ya. Ya. Sudah tua, jenggotnya udah putih semua, jalannya sudah bongkok, masih ngurusin orang. Udah ngurus ente sendiri. Oleh karenanya para hadirin tersebut, inilah di antara yang menyebabkan banyak di kalangan para wanita terjerumus dalam ghibah. Kenapa? Karena kurang sibuk dengan privasinya. Ada waktu yang tersisa sehingga apalagi di rumah mungkin ada pembantu, ada urusan sudah selesai, waktu masih terluang, maka kemudian mulailah cari teman kesana kesini, isinya apa? Ghibah dan ngerumpi. Hati-hati ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun saya yakin banyak ibu-ibu yang hadir, ibu-ibu yang soleha, ya. Insya Allah yang tidak suka ghibah, ya.
Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Itu engkau menyebutkan tentang saudaramu tentang apa yang tidak dia sukai untuk dia sebutkan. Kita tahu bima ma di sini adalah ma mausulah. Ma al-mausulah dan ma al-mausulah dalam usul fikih memberikan faedah keumuman. Ya, zikruka namanya ghibah, engkau menyebutkan saudaramu tentang ma yakrahu, apa yang dia tidak sukai. Umum, mencakup apa saja yang tidak dia sukai. Baik engkau berbicara tentang orang tuanya, ataukah engkau berbicara tentang istrinya, apakah engkau berbicara tentang anak-anaknya, apakah engkau berbicara tentang adik dan kakaknya. Kalau dia tidak suka dibicarakan, maka itulah ghibah. Kau berbicara tentang ayahnya, dia itu dulu ini, ayahnya dia enggak suka dibicarakan tentang seperti itu. Maka inilah ghibah. Kau bicara tentang istrinya, istrinya tuh begini. Ini ghibah. Padahal yang dibicarakan bukan dia. Dia itu soleh, tapi istrinya kurang ajar. Ini ghibah atau bukan? Ghibah. Dia tidak suka dibilang istrinya kurang ajar. Ya. Meskipun Anda tidak berbicara tentang dia, Anda sedang menjelek-jelekan istrinya, Anda sedang menggibah dia. Kenapa? Dia tidak suka istrinya dicaci maki. Oleh karenanya semua yang berkaitan dengan dia tidak sukai, maka itu adalah ghibah. Ini berkaitan dengan keluarganya, tentang anaknya, tentang bapaknya, tentang adiknya, tentang kakaknya. Demikian juga misalnya tentang tubuhnya. Orang itu ya kurus krempeng banget misalnya itu. Nah, ini ghibah. Orang itu gendut banget, sama apa? Gendut saja dia tidak suka, apalagi ada kalimat bangetnya, ya, dia tidak suka lagi. Meskipun dia gemuk, dia ingin dikatakan langsing. Tidak ingin dibilang apa? Gemuk. Dia tidak suka ya. Apa orang gemuk suka dikatakan orang gembrot? Dia enggak suka, maka itu ghibah. Ya. Dia enggak suka. Ya sudah, ente jangan bilang-bilang. Tapi Ustadz, memang dia gemuk kok. Ya memang itulah ghibah. Kalau dia enggak gemuk berarti ente bohong. Ghibah itu yang kau ucapkan benar sesuai dengan kenyataan, itulah ghibah. Dia gemuk, ente bilang dia gemuk, dia tidak hadir, maka itulah apa? Ghibah. Semuanya berkaitan tentang tubuhnya, ya. Tentang badannya, tentang kakinya, tentang rambutnya, ya. Ini ghibah. Demikian juga tentang misalnya tentang rumahnya. Wah, rumahnya jorok, rumahnya bau, ini juga ghibah. Ya. Tentang pakaiannya, itu yang pakai pakaian tidak pernah ganti, itu sama apa? Ghibah. Yang pakaiannya bau apek, itu juga apa? Ghibah ya. Ini semua apa? Ghibah ya. Istri saya pernah lagi nonton, pas kebetulan di Roja TV, maka ada ibu-ibu yang bilang sama istri saya, dia gibahin saya, itu Ustadz bajunya nggak pernah ganti. Wah, saya yang digibahin siapa? Jadi baju saya diprotes ya, baju saya nggak pernah apa? Ganti. Padahal baju saya banyak tapi warnanya mirip-mirip ya. Akhirnya itu saya emosi, atau dengar langsung atau ada yang sampaikan, katanya baju Ustadz nggak pernah diganti ya. Istri saya ngamuk, akhirnya beli baju berbagai macam warna ya. Makanya ganti baju, pengajian ini harus ganti baju ini. Kalau nanti istri saya marah, khawatir ada yang gibah suaminya ya. Dan itu istri yang sayang kepada apa? Suami ya. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi semuanya berkaitan dengan baju, berkaitan dengan penampilan yang dia tidak suka, maka itu gibah. Berkaitan dengan agamanya, orang itu loh yang kalau sholat subuh selalu di rakaat kedua baru datang. Nah, ini. Itu loh kalau yang sholatnya cepat banget itu loh. Nah itu gibah, sama. Tidak suka. Itu loh yang cadarnya dibuka tutup, sama, gibah. Sama. Itulah jenggotnya yang dicukurin, sama, itu gibah. Kenapa ente? Ya udah ente kalau nasihat datang sama dia nasihat baik-baik. Kenapa ente bicara di hadapan orang? Ya. Semua yang tidak suka dia diceritakan itu adalah apa? Gibah tentang agamanya. Sampai-sampai sebagian ulama memandang saking umumnya hadis ini, sampai-sampai kalau ada orang tidak suka diceritakan kebaikannya itu juga gibah. Ada orang saking ikhlasnya, dia nggak mau diceritain tentang sholat malamnya. Dia tidak mau diceritain tentang sedekahnya. Terus Anda cerita-cerita, gibah kata sebagian ulama. Kenapa? Dia tidak suka diceritakan. Allah alam, tapi zahirnya itu bukan gibah ya. Karena gibah itu berkaitan dengan perkara yang buruk ya. Tapi karena keumuman hadis, bima yakrah,
menceritakan tentang apa yang dia tidak sukai, bahkan sebagian ulama mengatakan kalau dia tidak suka diceritakan tentang kebaikan dia, maka jangan cerita. Kalau Anda cerita, Anda terjerumus dalam ghibah. Kenapa? Dia ingin menyembunyikan apa? Kebaikannya. Berbeda kalau dia sudah meninggal dunia, sudah selesai. Dia sudah meninggal, ceritakan kebaikannya nggak jadi masalah. Allah Ta'ala bisa. Namun zahirnya itu bukan ghibah, karena ghibah itu wallahu alam berkaitan dengan perkara-perkara yang buruk. Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal-hal yang menyebabkan seorang mudah terjerumus dalam ghibah. Di antara hal-hal yang menyebabkan seorang mudah terjerumus dalam ghibah, di antaranya hasad. Seorang si A hasad kepada si B. Maka kapan ada kesalahan si B, selalu diceritakan. Ceritakan di temannya, ceritakan di majelis umum, di depan banyak orang. Kenapa dia hasad? Dia suka terjerumus dalam kejelekan. Kenapa dia menanti-nanti kapan saudaranya terjerumus dalam kesulitan, dalam kesalahan. Maka dia mencari-cari kesalahan tersebut untuk dia gibahi. Ya. Kadang dia bawakan dalam pembawaan casingnya, casing agama, casingnya menasehati, tapi menasehatinya di depan umum. Ya. Casingnya kelihatan baik, tapi kenyataannya adalah gibah ria, hanya sekedar apa? Di majelis-majelis menceritakan kejelekan orang tersebut. Kenapa? Sungguhnya dalam hatinya ada hasad. Meskipun dia berusaha menutup hasad tersebut, namun ternyata terbongkar juga dengan dia hobinya menggibah orang tersebut. Ini karena hasad. Di antara sebabnya gibah, ya, karena mencari bahan pembicaraan yang mengasihkan. Karena saya katakan tadi, gibah itu lezat. Kalau sudah bicara tentang kejelekan orang lain, lezat. Ya. Makanya acara televisi yang paling digemari acara gibah. Acara tentang si fulan, ya. Artis ini, artis anu. Acara gibah yang paling disukai oleh orang, itu paling laris. Berita-berita yang paling laris juga berita-berita gibah. Karena ada kelezatan dalam bergibah ria. Setan datang untuk menghiasi perbuatan tersebut, perbuatan gibah. Jadi antara yang menyebabkan gibah, seorang terjerumus dalam gibah, karena pekewuh, tidak enak sama teman-temannya. Teman-temannya lagi gibah, dia lagi ngobrol sama teman-temannya, akhirnya dia terikut. Iya benar-benar ikut-ikut ketawa, padahal dia tahu itu gibah. Tapi dia mau menyelisihi, nggak enak. Kenapa? Orang-orang sudah terbawa dalam gibah. Dia ingin lain sendiri, jadi nggak enak. Akhirnya dia terjerumus dalam gibah. Maka saya ingin nasihatkan kepada diri saya dan juga kepada para hadirin, juga kepada ibu-ibu, kalau ada orang mulai gibah tetangga, gibah teman, gibah yang lain ya, maka hidupkan al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Hidupkan nahyu anil munkar. Ya, kalau teman-teman lagi gibah, bilang, sebentar teman-teman. Apa definisi gibah? Gitu katanya. Siapa yang bisa sebutkan hadis tentang gibah? Kata dia. Ente katanya sudah begitu. Kalau bisa begitu hebat. Memang berat bernahi mungkar, tapi ya gitu. Ya, jadi tunggu dulu. Kemarin Ustadz Firanda bilang kayak gini gibah loh. Ya, bisa aja ya. Jadi hidupkan bernahi mungkar. Kalau ada orang bicara mulai tentang si fulan mulai jangan kita gibah loh, dosa loh. Gibah ya, begitu. Jadi hidupkan seperti ini, jangan malu-malu, jangan pekewuh. Kalau Anda tidak mampu untuk menegur, maka alihkan pembicaraan. Orang-orang sedang gibah, itu tadi sate di sana enak sekali, sudah bicara sate aja. Ente makan kambing enggak apa-apa, jangan makan daging saudara. Sudah bicara kambing, bicara sate, bicara makanan, alihkan pembicaraan. Supaya mereka berpaling pada pembicaraan yang lain. Ya. Kalau tidak mampu lagi, kalau antum tidak mampu, maka tinggalkan majelis tersebut. Kalau mereka masih bergibah, sementara Anda masih tetap gibah, tetap duduk di situ dan menikmati pendengaran mereka, Anda hukumnya seperti orang yang sedang gibah. Ustaz, saya tidak mampu meninggalkan majelis. Kalau Anda tidak mau meninggalkan majelis, berzikir situ. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Kenapa kamu istighfar terus? Pokoknya sibukkan diri sehingga tidak mendengar pembicaraan mereka. Ini di antara langkah-langkah. Dan seorang berusaha untuk bernahi mungkar, namun susah memang. Mengingkari gibah bukan perkara yang gampang karena dia bumbu pembicaraan. Sekarang kan pembicaraan menjadi buyar, jadi tidak lezat. Tadi sedang ketawa-ketawa, sedang gembira-gembira, terbahak-bahak menceritakan saudaranya, tahu-tahu datang cerik. Tidak boleh itu, gibah itu selesai urusan. Itu berat tapi harus dilakukan. Jadi di antara hal yang orang membuat orang terjerumus dalam gibah karena
ingin terbawa dalam pembicaraan tersebut. Ya. Ingin terbawa dalam pembicaraan tersebut. Tapi para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hukum asal ghibah adalah hukumnya haram, namun ghibah diperbolehkan oleh para ulama dalam beberapa perkara. Ya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, wal qadhu laisa bighibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin wa limudhirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkarin. Ya. Bahwasanya celaan itu bukanlah ghibah dalam 6 perkara. Yang pertama, mutadhallim. Itu seorang yang terzalimi, maka dia ya ingin menyampaikan keburukan seorang agar kezalimannya diangkat. Maka dia boleh berghibah. Dia datang ke polisi atau dia datang ke hakim. Dia bilang, wahai hakim, ya, sungguhnya kakak saya menzalimi saya. Enggak apa-apa karena dia ingin terangkat apa? Kezalimannya. Ini boleh ya. Boleh ya. Kalau dia datang, wahai hakim, saya dizalimi. Siapa yang menzalimi? Ada pokoknya. Siapa? Saya takut ghibah. Ya sudah. Sabar aja kalau gitu. Harus ada yang ditangkap ya. Siapa orangnya? Saya takut ghibah. Enggak kalau gitu ya usah sabar aja. Tapi kalau kita sebutin orangnya enggak jadi masalah karena kita ingin dihilangkan apa? Kezaliman yang sedang menimpa kita. Jadi mutadzalim, orang terzalimi boleh dia untuk berghibah. Contohnya mu'arrif, orang yang mengenalkan. Ya. Mengenalkan. Contohnya dia menyebutkan keburukan seorang bukan dalam rangka untuk menjelek-jelekannya, bukan dalam rangka untuk menghinakannya, tetapi dalam rangka untuk mengenalkan. Misal ada seorang datang kepada kita, tanya, Ustaz, Fulan, kenalkah Anda, tahukah Anda misalnya Joni, kenalkah Joni? Joni yang mana? Joni di kampung ini ada 2, ada Joni yang gembrot, ada Joni yang kurus. Ya. Kita bukan ingin menghina, tapi kita ingin apa? Mengetahui. Kebetulan Joni ada 2. Joni yang gemuk sama Joni yang kurus. Oh yang kurus. Yang kurus juga ada 2. Yang matanya buta 1, yang kakinya pincang. Yang mana? Ini ghibah semua ini. Yang pincang juga ada 2 misalnya. Nah ini enggak apa-apa. Kita bukan niatnya apa menghina, tapi untuk mengenalkan. Ini dalam buku-buku hadis juga ada sebagian perawi seperti Al-A'raj, Al-A'mash, ya. Abdurrahman bin Hurmuz, Sulaiman bin Mihran, ya. Al-A'raj yaitu yang kakinya pincang. Al-A'mash itu yang penglihatannya kurang jelas ya. Disebutkan gelar mereka karena mereka dikenal dengan gelar tersebut. Rasulullah SAW pernah menyebutkan seorang Zulyadain itu yang tangannya panjang. Bukan untuk menghina tapi dia punya ciri dan bukan sebagai apa? Hinaan. Dalam rangka untuk mengenalkan. Contohnya seperti Rasulullah SAW menyatakan kepada Umar, wahai Umar, nanti akan datang idza ja'akum jika datang kepada kalian ya pertolongan dari pasukan dari negeri Yaman, maka carilah Uwais Al-Qarani. Rasulullah SAW sebutkan di antara ciri Uwais Al-Qarani dulu dia punya penyakit baros, punya penyakit albino, kemudian dia berdoa kepada Allah, kemudian sembuh, masih ada sisa 1 di ukuran dirham di pusarnya. Dan ini aib bahwasanya ada, tapi Nabi SAW menceritakan aib tersebut untuk mengenalkan Umar terhadap Uwais Al-Qarani, bukan untuk mencela Uwais Al-Qarani. Jadi tergantung niatnya, dia menyebutkan kejelekan tersebut untuk menghina, untuk merendahkan, atau sekedar untuk memberitahu siapa orang tersebut, cirinya seperti ini. Contohnya, dan yang ketiga yang diperbolehkan, muhadzir, yaitu memperingatkan. Memperingatkan seperti perkataan Nabi kepada Fatimah bintu Qais radhiyallahu ta'ala anha, tatkala dia dilamar oleh 2 orang yaitu Abu Jaham dan Muawiyah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, amma Muawiyah fasu'lukun la mala lahu. Adapun Muawiyah adalah seorang yang miskin, tidak punya harta. Wa amma Abu Jaham, adapun Abu Jaham, ya fadarrabun lin nisa, suka memukul istrinya. Dalam riwayat yang lain, la yadha'u asahu an atiqihi, tidak pernah dia menurunkan tongkatnya dari pundaknya. Artinya siap mukul apa? Istrinya, ya. Fankihi Usamah bin Zaid. Rasulullah SAW nikah saja dengan Usamah. Di sini Rasulullah SAW tatkala Fatimah bintu Qais dilamar oleh 2 orang dan minta pendapat Nabi, dan seorang yang dimintai pendapat maka dia harus menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Dia akan menyebutkan keburukan dan kekurangan. Ya.
Kalau ada orang misalnya datang kepada Anda, fulan, saya ingin berdagang kongsi sama si fulan. Bagaimana menurut Anda? Kalau Anda tahu dia kurang baik, sampaikan. Tidak jadi masalah. Nabi SAW sampaikan kepada, bukan digembar-gemborkan, bukan disebarkan di Facebook, di WhatsApp, si fulan kurang ajar. Tidak ya. Ini pembicaraan pribadi. Tidak apa-apa Anda sampaikan. Seperti Nabi menyampaikan kekurangan Muawiyah sama kekurangan Abu Jam kepada Fatimah binti Qais demi kebaikan dia. Dan Nabi memberikan tawaran yang lain, nikahlah sama Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kekurangan. Jadi Nabi menggibahi Muawiyah dan menggibahi Abu Jaham. Tetapi hal ini tidak mengapa karena dalam rangka memberi peringatan. Di sini kata para ulama, demikian juga tatkala kita membantah ahlul bidah, orang-orang yang melakukan penyimpangan dalam agama. Kemudian dia menyebarkan penyimpangan tersebut dibaca oleh orang banyak, tersebar dalam buku, maka tidak mengapa kita bantah dia. Ya, karena untuk memberi apa? Peringatan. Kalau kesalahan, kalau bahaya tersebut hanya berkaitan dengan Fatimah saja Rasulullah SAW sampaikan, apalagi bahaya tersebut berkaitan dengan kemaslahatan umat. Mulailah orang banyak berfatwa secara ngawur. Jilbab dikatakan tidak wajib misalnya, homoseksual misalnya dikatakan boleh, ya, atau perkara kesyirikan dikatakan boleh, maka kita bantah. Kita sebutin orang yang tidak jadi masalah karena ini untuk kemaslahatan umat, dalam rangka memperingatkan umat dari bahaya orang tersebut dan ini diperbolehkan. Ini dilakukan oleh para ulama dahulu. Mereka mengkritiki para perawi hadis. Si fulan dhaif, lemah, si fulan sering lupa, si fulan gini. Padahal orang perawi-perawi tersebut bisa jadi orang-orang soleh, bisa jadi orang-orang rajin ibadah. Namun tatkala berkaitan dengan hadis Nabi SAW harus diriwayatkan dengan riwayat yang sahih, maka disebutkan keburukan para perawi tersebut untuk mengetahui status hadis yang diriwayatkan oleh dia. Maka disebutkan kredibilitas rawi tadi. Apakah dia kehafalannya kuat? Apakah dia lemah? Apakah dia sering salah? Apakah dia lahu auham? Dan macam-macamnya. Apakah dia pendusta? Ya, dan macam-macamnya demi untuk kemaslahatan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang diperbolehkan untuk melakukan ghibah walimudhirin fisqan, orang yang menampakkan kefasikannya. Orang tersebut muncul misalnya di media sosial dengan membanggakan kemaksiatan yang dia lakukan, maka ini tidak apa-apa kita gibahi karena asalnya tidak perlu gibah dia, memang dia sudah pamer dia sudah memamerkan apa? Keburukan dia, ya. Sudah tersebar keburukan dia. Dia sudah tampakkan keburukan dia, maka orang seperti ini tidak ada kehormatannya. Kita gibah enggak gibah, orang pun sudah pada tahu semuanya. Maka itu tidak menceritakan keburukan dia sebagai dosa gibah. Ya. Demikian juga wa mustaftin, orang yang minta fatwa. Ini boleh seperti Hind bintu Utbah bertanya kepada Nabi SAW. Beliau mengeluhkan tentang suaminya. Dia mengatakan, Inna Abu Sufyan rajulun syahih. Wahai Nabi SAW, sungguhnya suamiku Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Harta yang diberikan kepadaku tidak cukup untukku dan tidak cukup buat anak-anakku. Maka apakah boleh saya ngambil harta darinya diam-diam tanpa sepengetahuannya? Maka Nabi mengatakan, khudhi mim malihi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Kata Nabi, silakan ambil harta suamimu diam-diam enggak jadi masalah. Ambil yang ma'ruf, yang secukupnya buat kau dan buat anak-anakmu. Ya. Dan di sini Hind bintu Utbah menceritakan kejelekan suaminya kepada Nabi SAW. Dia sedang menggibah suaminya. Namun ini boleh karena sedang mencari solusi. Karena sedang mencari solusi atau bertanya, ya. Atau bertanya sesuatu. Terkadang pertanyaan tersebut tidak bisa sempurna jawabannya kecuali diketahui siapa orangnya. Kalau dia bilang ada seorang wanita terhadap suaminya, boleh-boleh saja. Tapi terkadang kurang mantap kecuali kalau dia mengatakan suami saya, sehingga dia adalah yang mengalami kasus tersebut. Dia bertanya kepada ustaz, suami saya gini. Ini ghibah. Namun ghibah yang diperbolehkan dalam rangka untuk mencari solusi. Sang ustaz tidak boleh membongkar keburukan suaminya di hadapan umum. Ya. Jadi Hind bintu Utbah menceritakan kejelekan suaminya yang pelit menurut dia. Ya. Dan ini dalil bahwasanya seorang wanita kalau suaminya ternyata tidak memberikan nafkah secara penuh, maka dia boleh ngambil harta suaminya diam-diam. Tapi tidak boleh ambil banyak-banyak, ya. Ambil banyak-banyak, beli mobil, beli rumah, beli kalung, ini namanya, ini enggak boleh. Tapi dia ambil secukupnya untuk makan dia yang sewajarnya, untuk SPP anak-anaknya, untuk kehidupan dia dan anak-anaknya, maka ini tidak
tidak mengapa. Tapi kalau suami sudah memberikan dengan kecukupan, maka tidak boleh. Kalau dia mengambil diam-diam harta suaminya, maka hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ini berlaku pada suami yang memberi nafkah tidak cukup. Tapi kalau suaminya sudah memberi nafkah dengan cukup, lantas dia mengambil harta suaminya diam-diam, maka ini hukumnya haram. Ingat ibu-ibu ya. Tapi bagaimana cara bertobat dari ghibah? Pembahasan terakhir kita tentang ghibah. Bagaimana cara bertobat dari ghibah? Sebagian ulama mentafsil, memperinci. Ya. Jadi ghibah ini, ya, masalahnya berat. Karena kalau kita berghibah ria, maka di akhirat kelak kita akan bayar dengan pahala kita, dengan amal kebajikan kita. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdin aw syai'in," kata Nabi SAW, barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya berupa harga diri saudaranya yang dia jatuhkan seperti ghibah dan yang lainnya, aw syai'in atau yang lainnya seperti dia ngambil hartanya atau yang lainnya, falyatahallalhu minhul yaum qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Maka hendaknya dia minta dihalalkan sekarang sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham, itu pada hari kiamat kelak. Kenapa? Kalau sudah datang hari kiamat dia tidak bisa bayar dengan harta. Sementara dia dibangkitkan tanpa harta, kata Nabi SAW, buhman. Manusia dibangkitkan tidak ada sepeser harta pun yang dia bawa amalan soleh dia. Dan pada hari tersebut semua orang butuh dengan amal soleh. Bahkan sebagian ulama menyatakan, kalau ada seorang wanita bisa mengambil amal solehnya dari anaknya, maka dia akan senang pada hari tersebut. Karena saking hari yang sangat mengerikan. Sampai ada ulama yang mengatakan demikian. Kalau ada seorang ibu bisa mengambil kebaikan dari anaknya, dia akan ambil. Kenapa? Dia ingin menyelamatkan dirinya. Ingin menyelamatkan dirinya. Oleh karena pada hari yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seorang berusaha jangan menggibah saudaranya. Karena kalau dia menggibah saudaranya, dia menjatuhkan harga dirinya dan dia akan bayar pada hari kiamat kelak dengan kebaikan yang dia miliki. Apa kata Nabi SAW? Atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan puasa dengan pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah. Namun dia wa ya'ti wa qad syatama hadza, dia telah mencaci maki si fulan, dia telah memukul si fulan, menumpahkan darah si fulan. Kebaikannya diambil untuk ditransfer kepada orang-orang tersebut. Nah, Anda kalau seandainya ada peraturan negara dibuat, barang siapa yang ghibah potong 100.000, ya. Kira-kira Anda berani ghibah atau tidak? Langsung kena ces 100.000. Hari ini ente ghibah berapa orang? 5 orang. 500.000. Siapa yang mau ghibah kalau begitu? Padahal cuma sedikit, satu orang 100.000. Bagaimana kalau dia ghibah 20 orang? Bagaimana kalau dia ghibah banyak orang? Bagaimana lagi kalau satu orang bermodel-model ghibah yang dia lakukan? Oh, si fulan tuh gini. Wah, ini semakin akan banyak habis uang kita. Dan saya tanya sama antum, coba ikhwan. Ya. Antum sejak balik, antum balik umurnya berapa? 15 ya? Ada yang balik umur 21? Mungkin ada, saya nggak tahu. Tapi biasanya orang 15 tahun baru sudah balik. Sekarang umur antum misalnya 40. Ya, 40 kurang 15 sudah berapa tahun? 25 tahun. Selama 25 tahun tersebut, siapa saja yang pernah Anda gibahi? Coba ingat-ingat. Udah lupa, ya kan? Siapa aja yang pernah Anda gibahi? Anda mungkin ingat setahun ini, itu pun sudah lupa. Mungkin bulan ini yang Anda gibah. Mungkin kemarin Anda gibah, siapa udah lupa. Apalagi kalau Anda katakan, coba ingat siapa yang Anda pernah gibahi sejak balik sampai sekarang, terlalu banyak. Pertanyaan berikutnya, apa saja yang Anda gibahi? Kalau Anda sudah ingat, Ustaz saya pernah gibah 10 orang. Nah 10 orang itu yang Anda gibahi apanya saja? Lebih lupa lagi. Padahal itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, seorang berusaha menghalalkan ghibah yang pernah dia lakukan. Kata para ulama, ada yang mentafsir, memperinci, kalau orang tersebut ya, tidak tahu kalau kita menggibahinya, maka tidak perlu kita lapor. Dia tidak tahu kita menggibah dirinya, maka sebaiknya tidak perlu kita lapor. Fulan, mohon maaf saya pernah gibah kamu, kurang ajar kamu. Akhirnya bisa ribut. Dan ingat, syariat dibangun antara maslahat dan mudarat. Kalau dia tidak tahu kita sedang menggibah dia, kemudian kita sampaikan, bisa jadi dia marah sehingga timbul kemudaratan yang lebih besar. Tapi caranya bagaimana? Kita ceritakan kebaikan-kebaikannya di majelis pernah di mana kita menggibahnya. Ini kalau dia tidak tahu. Tapi kalau dia sudah terlanjur tahu kita menggibah dia,
ini menyakitkan hati. Maka usahakan datang ketemu dengan dia, minta maaf sama dia. Dan cara minta maaf dengan cara yang baik. Karena ada orang kalau minta maaf, masih sungkan-sungkan minta maaf, masih ada keangkuhannya. Minta maaf lewat SMS. Maafin saya ya, saya pernah gibah kamu. Tidak saya maafkan. Dan minta maaf kalau lewat SMS. Minta maaf tuh datang, ambil hatinya dulu, ajak makan, ngobrol-ngobrol, kirim hadiah supaya hatinya lembut, sudah mantap datang. Ya akhi, saya pernah gibah kamu. Saya sudah tahu, tapi saya minta maaf, mohon maaf. Ya, misalnya. Caranya begitu. Karena kita ingin dihalalkan daripada dia tuntut kita pada hari kiamat kelak. Sampai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau dia minta duit kasih. Kalau dia minta duit, saya memaafkan kamu, tapi kasih saya 3 juta, maka antum kasih. Ya, daripada nanti masalah. Tapi antum boleh tawar, bagaimana kalau 2,5 juta ya? Boleh. Kalau dia ridho, saya kasih selesai dia maafkan. Lebih afdal, 2,5 juta itu masih antum bisa usahakan di dunia. Selama antum masih hidup masih bisa cari uang. Tapi kalau sudah meninggal, yang akan diambil pahala salat antum, yang akan diambil pahala puasa antum. Ini musibah pada hari kiamat kelak. Karena pada hari itu Subhanahu wa taala jangan bermudah-mudah untuk bergibah, kecuali gibah yang dibolehkan dalam rangka mencari solusi, dalam rangka ya mencari permasalahan penyelesaian dari suatu permasalahan, maka ini tidak jadi masalah insyaallah. Allah Ta'ala alam bisawab. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis ke-18. Wa anhu, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sekarang menyebutkan, dan hadis ini akan menyebutkan tentang sejumlah akhlak yang buruk, bukan cuma satu tapi beberapa akhlak yang buruk. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Janganlah kalian saling hasad. Karena hasad itu terkadang muncul dari satu pihak, terkadang muncul dari dua belah pihak. Terkadang seorang menuduh orang lain, dia hasad sama saya, ternyata saya juga hasad sama dia. Oleh karenanya hasad terkadang dari satu pihak, terkadang dari dua belah pihak, saling hasad. Wala tanajashu, dan jangan melakukan najas. Najas yaitu dalam rangka untuk melariskan barang dagangan dengan cara-cara hilah-hilah, dengan cara-cara tertentu supaya barang dagangan cepat laris ya. Contohnya ya, seorang pembeli datang kemudian dia mengatakan, saya cuma untung sedikit ya. Saya modalnya sekian, padahal modalnya lebih sedikit daripada itu. Dia bilang, untung saya cuma sedikit, untung saya cuma 10% kok. Atau dia mengatakan, ini saya cari barangnya susah, mahal. Untung saya cuma sedikit. Ini sama, dia bohong dalam rangka untuk supaya laku. Atau datang seorang pura-pura beli. Temannya datang kerjasama, berapa ini? 50.000. Wah, barang seperti 50.000, murah sekali. Ya. Saya beli di sana 55.000 misalnya. Akhirnya orang di sekitar tertarik untuk beli. Padahal cuma tipuan saja. Ya. Karena najis itu dari itharah, yaitu memprovokasi orang untuk beli dengan berbagai macam trik. Jadi segala trik ya untuk memprovokasi pembeli untuk segera beli sehingga dia terjebak dalam harga yang tidak sesuai, maka ini namanya apa? Najas. Ini hukumnya haram. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelot, saling apa? Melengos. Ketemu satu hadap barat, satu hadap timur. Mau ketemu begini langsung hadap utara, hadap selatan. Tidak susah untuk ketemu begini. Mau ketemu langsung belok kanan, belok kiri. Kenapa? Tidak suka. Dan ini tidak dilarang dalam Islam. Karena seorang muslim harusnya bersaudara. Bukan saling membenci, bukan saling menjauh. Kemudian kata Rasulullah SAW, jadi intinya, segala perkara yang bisa menimbulkan permusuhan dan pertikaian dilarang dalam Islam. Saya ulangi. Segala perkara yang bisa menimbulkan pertikaian dan permusuhan dalam Islam, maka itu hukumnya haram. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tentang khamr, kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul baghdha fil khamri wal maisir. Sungguhnya an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sungguhnya syaitan ingin memunculkan di antara kalian permusuhan dan pertikaian dalam khamr dan perjudian. Ini di antara sebab kenapa khamr dan perjudian diharamkan. Selain khamr bisa menghilangkan akal sehat, juga bisa menimbulkan perkelahian. Jadi ini dahulu waktu khamr masih haram, masih halal, sebagian sahabat mereka minum khamr. Tahu-tahu ada sahabat yang mabuk terlebih dahulu,
maka dia pukul temannya, ya. Sehingga terjadi permusuhan. Ya. Atau dia caci-caci maki misalnya kabilahnya. Waktu lagi Taylor dia caci-caci kabilahnya. Ya. Maka ini menimbulkan permusuhan. Makanya diharamkan. Di antara sebab pengharaman khamar karena bisa menimbulkan permusuhan. Di antara sebab pengharaman judi adalah bisa menimbulkan permusuhan. Maka seluruh perkara yang bisa mengantarkan kepada permusuhan diharamkan dalam syariat. Makanya Rasulullah SAW melanjutkan, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan tidak boleh salah seorang menjual di atas penjualan saudaranya. Tidak boleh. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian adalah hamba-hamba orang yang saling bersaudara. Jadi kalau ada misalnya ada orang, saya beli sama orang lain. Saya beli sama si A. Misalnya buku harganya 20.000. Sudah selesai pembelian. Kemudian saya pergi datang si C atau si B mengatakan, kamu beli sama si A berapa? 20.000. Oh, coba kalau kamu beli sama saya 15.000. Ini padahal jual beli sudah selesai. Itu sebagian ulama tetap mengharamkan cara seperti ini. Kenapa? Akan membuat saya jengkel sama si A. Kenapa dijual sama saya 20.000 padahal si B mau jual sama saya 15.000? Maka si B berdosa. Kenapa? Dia telah menceritakan, kalau kamu beli sama saya jual 15.000. Sehingga membuat saya jengkel kepada si A. Maka perbuatan si B haram. Nah, apalagi tatkala sedang akad. Saya lagi tawar buku sama dia. Berapa bukumu? 20.000. Datang si B, sama saya aja 15.000. Ini lebih gila lagi seperti ini. Ya, tidak boleh. Dan ini bisa menimbulkan apa? Permusuhan. Sama tatkala sedang menawar, kita sedang beli suatu barang, kemudian ya, atau orang sedang mau beli sama kita, orang itu tawar, bagaimana barang kau jual berapa? Orang si A bilang sama saya, Ustadz saya beli sama Anda 20.000. Dan saya sudah setuju. Tahu-tahu datang orang lain mengatakan, Ustadz saya beli aja 25.000. Akhirnya saya batalkan, saya jual sama orang lain. Maka si yang pertama ini akan jengkel dan jengkel juga kepada saya, jengkel kepada orang ini. Sehingga semua ini bisa menimbulkan permusuhan. Bahkan saya katakan tadi, jangankan tatkala sedang dalam tawar-menawar atau sedang ingin beli. Sesudah terjadi pembelian saja, sebagian ulama mengharamkan tadi. Saya sudah terlanjur beli buku 20.000, tahu-tahu datang orang lain, kamu beli dari mana? Si fulan berapa? 20.000? Coba kalau sama saya 15.000. Ini hukumnya juga tidak boleh. Karena akan menimbulkan saya jengkel sama orang tersebut, ya. Orang tersebut, ya. Karena para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang tidak boleh menjual di atas penjualan orang lain, tidak boleh menawar di atas penawaran orang lain. Wala, dalam riwayat wala yakhtibu rajulu ala khitbati akhihi, dan seorang tidak boleh melamar di atas lamaran orang lain. Ini juga berbahaya. Saya pernah mengalami kasus seperti ini. Dua teman saya naksir sama wanita yang sama. Kemudian yang pertama melamar dan nampak ada pembicaraan selanjutnya bagaimana ya. Tahu-tahu masuk lelaki yang kedua melamar wanita yang sama. Akhirnya karena yang kedua mungkin lebih kaya atau lebih tampan atau lebih keren, akhirnya yang pertama digagalkan, akhirnya dengan yang kedua. Akhirnya yang pertama dan kedua tidak pernah akur. Padahal sama-sama ngaji. Padahal sama-sama ngaji. Kata para ulama, kalau sudah ada rukun, maka tidak boleh masuk yang kedua. Rukun maksudnya apa? Ada kecondongan calon mertua. Dia sudah condong, dia sudah bicara gimana nak, bagaimana pekerjaannya, sudah sering kunjungan. Nanti kalau mau nikah tinggal di mana? Ada kecondongan, maka tidak boleh ada yang masuk. Tidak ada boleh yang masuk. Tapi kalau belum ada kecondongan, cuma kasih formulir, saya mau daftar anak Anda. Yang lain juga boleh masukkan formulir, nggak jadi masalah. Kita sama-sama kan masuk formulir, sama-sama mendaftar, entah siapa yang diterima. Tapi kalau sudah ada pembicaraan lanjut, ini berarti sudah ada rukun, sudah ada kecondongan, maka tidak boleh yang lain masuk. Dan ini sangat berbahaya, bisa menimbulkan apa? Permusuhan. Kemudian kata Nabi SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Semua tadi diharamkan, tidak boleh saling hasad, tidak boleh saling najas, tidak boleh saling membelot, tidak boleh saling bermusuhan. Tidak boleh menjual di atas penjualan saudara, tidak boleh menawar di atas penawaran saudara, tidak boleh berkhidmat di atas lamaran saudara. Semuanya karena kalian jadilah bersaudara. Jangan saling bermusuhan. Seorang muslim bersaudara dengan yang lainnya. Maka apa indahnya kehidupan ketemu dengan muslim yang lain, kita melengos, tidak menyapa. Tidak enak kehidupan seperti itu. Bermusuhan, dendam, dengki. Islam tidak mengajarkan demikian. Kemudian kata Nabi SAW, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi yang lainnya. La yazlimuhu, tidak boleh dia menzalimi saudaranya yang lain.
Wala yakhdhuluhu, dan tidak boleh dia tinggalkan saudaranya. Khudlan artinya kita meninggalkan saudara kita tatkala dia sedang butuh. Dia sedang perlu, malah kita tinggalkan. Ini namanya khudlan, tidak boleh. Nabi melarang kita demikian. Justru kalau dia sedang perlu, maka kita bantu dia. Jangan kita tinggalkan. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh dia rendahkan saudaranya, tidak boleh dia hinakan saudaranya. At-taqwa hahuna. Rasulullah SAW wa yushiru ila sadri salasam marat, kata Rasulullah SAW, takwa tempatnya di sini. 3 kali Rasulullah SAW mengatakan, takwa tempatnya di sini. Nabi SAW. Kenapa? Setelah Rasulullah SAW mengatakan wala yahqiruhu, jangan kau rendahkan saudaramu. Ingat, takwa tempatnya di sini. Seakan-akan Nabi mengatakan, kau merendahkan dia, kenapa? Apa kau lebih bertakwa daripada dia? Apa kau lebih soleh daripada dia? Apa kau lebih beli alim daripada dia? Kenapa kau rendahkan dia? Mana dalilnya kau lebih bertakwa daripada dia? Atau seakan-akan Nabi mengatakan, orang yang merendahkan orang lain bukan orang bertakwa. Orang yang merendahkan saudaranya bukanlah orang bertakwa. Berarti orang itu sombong dan angkuh. Kenapa direndahkan saudaranya? Ya akhi, kenapa ente rendahkan saudara ente? Tidak usah, biarlah apa kemampuannya, jangan direndahkan. Jangan dihinakan. Kalau ada yang merendahkan saudaranya berarti orang yang sombong dan angkuh dan dia tidak bertakwa. Kata Nabi, at-taqwa hahuna, takwa tempatnya di hati. Ya. Lagi pula tatkala kita merendahkan orang lain, kita tidak tahu, bisa jadi orang yang kita rendahkan tersebut lebih bertakwa dari kita. Makanya Allah mengatakan, la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Janganlah suatu kaum mengejek suatu kaum yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'um min nisa'in, dan janganlah para wanita mengejek wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna, bisa jadi yang wanita yang diejek lebih baik daripada wanita yang lain. Sebagian ulama berpendapat Allah mengkhususkan penyebutan wanita karena ejek-ejekan itu sering muncul di kalangan para wanita. Para wanita paling sering mengejek yang lainnya dibandingkan para lelaki. Karena ngejek dari sisi baju, ya, bajunya laki-laki kan kita jarang ngejek baju ya. Kita pernah ngejek teman kita laki-laki karena bajunya? Jarang. Ya, tapi kalau di antara perempuan, banyak bahan yang bisa dijadikan ejekan di antara para wanita. Jilbab, itu jilbabnya bau, jilbabnya enggak keren. Tas bisa jadi apa? Bahan ejekan. Itu tas murahan, sudah tas murahan enggak pernah ganti. Sendal bisa jadi bahan ejekan di kalangan para wanita. Rumah bisa jadi bahan ejekan di kalangan para wanita. Mobil bisa jadi bahan ejekan di kalangan wanita. Suami pun, suami dia enggak beres. Misalnya jadi ejekan di kalangan, sehingga banyak bahan ejekan di kalangan para wanita. Sebagian ulama berpendapat itulah kenapa Allah mengkhususkan wala nisa'um min nisa'in. Jangan para wanita mengejek wanita yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Nah, anti kalau ingin mengejek wanita lain, anti lihat apakah anti lebih bertakwa daripada dia. Kalau anti lebih bertakwa, itu pun anti tidak boleh mengejek, apalagi belum tentu. Bisa jadi bajunya bau, bisa jadi mungkin dia orang miskin, tapi ketakwanya lebih baik daripada anti. Kenapa anti mengejek? Kalau anti ingin nasihati, nasihati. Sampaikan kepada dia, ukhti, anti wanita muslimah, kebersihan itu perlu, perhatian terhadap suami. Tapi ngejek-ngejek buat apa? Apa faedahnya ngejek? Nasihati bagus, ngejek nggak bagus. Dan beda antara nasihat dengan ta'yir, antara nasihat dengan mengejek. Mengejek di hadapan umum, nasihat datang, telepon, gimana sih fulan, kamu kenapa begini? Nasihat, tapi kalau di depan umum dijelek-jelekan, ya ini namanya menjelek-jelekan, bukan menasihati, menghina. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, at-taqwa hahuna, takwa tempatnya di sini. Dan orang itu tidak mengejek saudaranya kecuali ada kesombongan, keangkuhan dalam dirinya. Kemudian kata Rasulullah SAW, bihasbi imri'im minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan melakukan keburukan tatkala dia merendahkan saudaranya muslim. Lihat Rasulullah SAW ulangi lagi masalah merendahkan, ini bahaya. Dan saya katakan ya ikhwan, dan ini sering saya sampaikan berulang-ulang dalam banyak pengajian saya. Sebagaimana harta bisa bikin Anda sombong, sebagaimana jabatan bisa bikin Anda sombong, ilmu juga bisa bikin Anda sombong. Ilmu itu lebih mudah membuat orang sombong daripada harta. Dia merasa merendahkan orang lain. Seharusnya ilmu itu mengajarkan seorang semakin tawadhu, semakin rendah diri. Semakin tahu dia banyak kesalahannya, semakin tahu dia banyak kekurangan ilmunya. Orang semakin belajar, semakin tahu dia goblok. Benar ini, saya tidak bukannya basa-basi. Semakin saya belajar, saya tahu saya ini bodoh. Semakin saya belajar, saya tahu ternyata ilmu sangat luas. Bagaimana Anda merendahkan orang lain sementara Anda ilmunya enggak ada? Usul fikih enggak pernah beres, Quran tidak hafal, ilmu tafsir tidak pernah baca, qawaid fikih tidak pernah belajar, kemudian merendahkan yang lain. Apa yang Anda sombongkan sementara Anda tidak menguasai ilmu agama? Baru ilmu sedikit yang Anda pelajari, kemudian Anda merendahkan yang lain. Siapa Anda?
Oleh karena ikhwan, ilmu itu sangat mudah menjadikan orang sombong tatkala dia tidak dituntut dengan ikhlas. Mudah dia merendahkan orang lain. Ya akhi, kalau ada orang cuma bisa ngajarin anak-anak kita Al-Fatihah, Anda beri penghargaan, bukan Anda hina. Itu apa orang cuma bisa ngajarin Al-Fatihah? Jangan Anda hina ya akhi. Dia cuma punya ilmu tentang Al-Fatihah, itu ilmu yang bagus. Jangan jadikan bahan hinaan. Oleh karena hati-hati. Kadang orang sudah terlama ngaji, merendahkan orang baru ngaji, meremehkan orang yang baru ngaji, ya. Jangan sampai demikian. Jadi ingat, ilmu yang kalau Anda pelajari tidak ikhlas, sangat mudah menjerumuskan Anda dalam kesombongan. Tatkala Anda sudah sombong, mudah Anda merendahkan orang lain, tidak menghargai orang lain. Justru Anda sudah ngaji, usahakan menghargai orang lain. Anda tahu bahwasanya orang ini patut dihargai. Rasulullah SAW dahulu menghargai orang lain. Bahkan Rasulullah SAW tatkala menulis surat kepada Kaisar Romawi, Rasulullah SAW menulis ila azimir Rum, kepada penguasa Romawi. Rasulullah SAW mendudukan kedudukan dia sebagai pemimpin. Rasulullah SAW tidak mengatakan kepada si musyrik, kepada si kafir, tidak. Rasulullah SAW tulis ila azimir Rum, kepada penguasa apa? Romawi. Ya. Baru kemudian Rasulullah SAW dakwahi dia. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi SAW mengatakan, kullul muslim alal muslim haramun, damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim di atas muslim yang lain haram. Darahnya haram, tidak boleh kita tumpahkan. Hartanya haram, tidak boleh kita ambil. Harga dirinya haram, tidak boleh kita jatuhkan. Tidak boleh kita jatuhkan. Oleh karenanya tidak boleh kita menyakiti orang lain, tidak boleh kita memukul dia, hartanya pun tidak boleh kita kita langgar ya. Bahkan sebenarnya mengatakan kalau kita ke masjid, lantas ada orang bawa sendalnya, taruh di luar, kemudian ente pinjam sendalnya untuk wudu, ini tidak boleh. Harus minta izin. Ini harta dia atau bukan? Harta dia. Mungkin sendalnya dari kulit. Ente pakai sepatu, mau wudu, akhirnya ente pakai sendal kulit dia, akhirnya dia keluar sendalnya basah. Dia tidak suka, maka ente berdosa, haram seperti ini. Ya. Tidak boleh, ini itu harta dia, tidak boleh Anda langgar dalam bentuk apapun, tidak boleh dilanggar. Harus minta izin kepada pemiliknya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wala taqud ala takrimati ahadin illa biiznihi. Tidak boleh seorang duduk di tempat yang biasa diduduki oleh pemiliknya kecuali dengan izinnya. Ya. Wa takrima maksudnya adalah tempat yang khusus untuk diduduki oleh seseorang. Misalnya antum datang suatu tempat ya, atau masuk ke rumah seorang dan ada kursi, itu memang khusus kursinya pemilik rumah, maka jangan duduk di situ. Rasulullah SAW melarang. Padahal cuma numpang duduk ya. Tidak boleh, harus minta izin sama dia. Kenapa? Itu kursi dia. Itu kursi dia. Sama seperti antum masuk ke masjid, datang imam, mentang-mentang ente merasa saya pulang dari Madinah, hafalan saya lebih bagus. Terus imamnya minggir, saya yang jadi imam. Enggak boleh seperti itu. Ini masjid dia, ente jangan macam-macam ente. Kecuali kalau dia minta mempersilahkan atau ente minta izin. Ya, minta izin dengan cara yang baik. Kalau dia persilahkan dengan cara baik, silakan. Kalau enggak, jangan jadi imam situ. Ngawur. Ini tidak boleh seperti ini. Apalagi menggunakan harta orang lain tanpa izin. Ya. Demikian juga menjatuhkan harga diri orang lain, maka itu tidak diperbolehkan. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sampai di sini saja kajian kita ya. Alhamdulillah kita dapat 8 hadis ya pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dalam pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala bisawab. Kalau ada yang bertanya maka kita persilahkan. Ini pertanyaan yang tadi yang belum sempat dijawab. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana suka ragu untuk membunuh nyamuk. Apakah termasuk mendolimi hewan kalau ana membunuh nyamuk yang ana pikir dia nanti mau gigit ana? Nggak apa-apa, kalau binatang yang mengganggu boleh apa dibunuh. Ya, boleh dibunuh. Makanya tatkala ada sebagian orang dari Irak datang kepada Ibnu Umar bertanya tentang hukum membunuh nyamuk. Bagaimana tentang darah nyamuk? Maka Ibnu Umar heran. Kata Ibnu Umar, kalian penduduk Irak membunuh Hussein, kalian tidak tanya-tanya hukumnya. Sekarang bunuh nyamuk, tanya hukumnya. Ini warok tidak pada tempatnya ya. Warok tidak pada tempatnya ya. Kalau ente mau tanya dulu boleh enggak bunuh Hussein, menumpahkan darah Hussein cucu Rasulullah SAW. Sekarang bunuh nyamuk baru apa? Nanya-nanya. Jadi kalau hewan itu mengganggu boleh dibunuh ya.
Apakah perbuatan gish itu sama dengan kezaliman? Gish ini lebih umum, ya. Gish ini lebih apa? Umum, ya. Meskipun mirip dengan kezaliman tapi dia lebih umum. Artinya dia berlawanan dengan nasih. Seorang muslim itu yansah li akhi, dia berusaha berbuat yang terbaik bagi saudaranya. Sebagian ulama seperti Syekh Abdul Karim Al-Khudair rahimahullah mencontohkan. Contohnya, Anda pergi ke sebuah hotel. Hotel itu milik orang muslim atau losmen. Terus Anda bebas nyalakan apa? AC. Terus Anda tahu bahwasanya Anda akan pergi meninggalkan hotel. Ini hotel seorang muslim, Anda tahu ya. Dan Anda akan pergi meninggalkan hotel tersebut 5 jam. Mau jalan-jalan, nanti balik lagi ke hotel. Terus istri Anda mau matikan AC. Kata Anda, enggak usah. Kalau kita sudah bayar, biarin aja nyala, enggak apa-apa. Nah, ini namanya tidak nasih. Namanya nasih itu seorang, bagaimana kalau saya pemilik hotel, ya matikan aja. Apa fungsinya kita pergi, kemudian AC nyala terus? Ya udah matikan aja, nanti nyalain lagi, kan 5 jam kita keluar. Beda kalau cuma 15 menit, setengah jam, nanti ruangan dingin bisa hilang. Tapi kalau 5 jam kita pergi nanti balik lagi, matiin aja AC tersebut. Namanya kita nasih. Nasih kepada pemilik hotel. Kita ingin bersikap yang terbaik bagi pemilik apa? Hotel. Seandainya kalau saya pemilik hotel, saya maunya dimatikan, ya atau tidak? Mengurangi harga listriknya. Jadi lawan daripada nasih adalah ghish, ya. Ya, meskipun ini tidak zalim. Waktu saya menyalakan AC sampai 5 jam, saya tidak zalim karena cuma saya tidak nasih, ya. Karena saya sudah bayar, ya. Ustadz, izin merangkum materi dan sharing dari Facebook. Ya, boleh aja, silakan, ya. Apa yang disampaikan tadi boleh dirangkum, boleh di-sharing, ya. Tapi ingat, jangan sampai sarah rangkum, ya. Kemudian ada kasus Ustadz Erwandi ceramah tentang masalah gabungan antara bai' wa salaf. Rasulullah SAW melarang bai' wa salaf. Kemudian ada orang yang memahami sendiri akhirnya mengharamkan GoFood dan GoMart. Saya dari awal tidak percaya. Saya bilang ini masa sih seperti ini? Coba cek dulu, ya. Mungkin salah paham karena tidak tertulis Ustadz Erwandi di bawahnya. Tahu-tahu tersebar WhatsApp, ya. Ternyata 2 hari berikutnya saya diberitahu ternyata sudah ditabayun, ternyata itu bukan fatwa dari Ustadz Erwandi, tetapi dari kesimpulan apa? Audiens, ya. Maka saya katakan boleh Anda merangkum apa yang saya sampaikan, tapi ingat jangan sampai salah kesimpulan, ya. Jangan sampai salah kesimpulan. Bagus. Jadi kalau Anda merangkum, Anda sebarkan, Anda dapat pahala, saya juga dapat pahala. Saya senang, ya. Lain kali tidak usah minta izin, ya. Tetapi rangkumnya yang benar. Bagaimana jika seorang suami akhlaknya seperti anak-anak? Sering sekali, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek, sering dibawa berhari-hari, padahal istrinya sudah ngemis-ngemis minta maaf. Kalau suami Anda seperti anak-anak, anti jadi ibu-ibu, ya. Bisa mengomongi anak-anak, ya. Sabar ya suami, ya. Ada suami tipinya, suami itu punya banyak kelebihan, mungkin kekurangannya di situ. Tapi dia mungkin punya kelebihan yang baik, yang banyak. Dia tidak mempoligami anti misalnya. Itu kelebihan atau kekurangan? Wallah alam, saya nggak tahu, ya. Dia tidak mempoligami anti. Dia rajin sholat, dia ikut pengajian. Mungkin dia punya kekurangan, suka ngambek, ya sudah. Anti berusaha perbaiki. Datang, misalnya kalau lagi senang-senang. Jadi saya ingin sampaikan segala problematika rumah tangga kalau ingin dihadapi, jangan pas lagi ribut. Nanti setelah baik-baik baru ngomong, kemarin begitu. Masa gitu saja marah, Mas? Mas kan sudah gede, Mas. Intinya ngomong yang baik gimana caranya. Maksud saya itu ya kekurangan itu ada. Laki-laki ada kekurangan, perempuan ada kekurangan. Tapi hadapi dengan cara yang baik. Dan ingat kebaikan-kebaikan apa? Suami. Sebagaimana seorang suami hendaknya mengingat kebaikan-kebaikan wanita. Pasti ada kekurangannya. Mungkin titik kekurangannya di sini. Kalau ngambek susah memaafkan, ya. Makanya jangan cari masalah biar nggak ngambek suaminya. Ustadz, saya minta nasihat. Ana sering dendam. Dan kalau sudah sholat sering tidak khusyuk, Ustadz. Ya. Ini kenapa Anda dendam? Dendam itu membuat Anda sakit hati sendiri. Kalau Anda memaafkan kan enak. Orang memaafkan dengan orang tidak memaafkan itu hak Anda. Allah tidak larang. Kalau ada orang menzalimi Anda tidak maafkan, nggak jadi masalah. Itu hak Anda. Saya mau tuntut di akhirat, terserah. Nggak apa-apa, Anda nggak berdosa. Tapi akhirnya Anda banyak mikir. Maka Allah beri
Opsi yang kedua maafkan, dapat kebaikan dunia, kebaikan di akhirat. Di akhirat Allah akan maafkan Anda. Pahalanya lebih besar daripada Anda menuntut dia di akhirat. Anda sekarang ada orang salah sama saya tidak maafkan. Saya tuntut dia di akhirat. Baik, saya dapat pahala dia, saya ambil, dia transfer ke saya. Tapi pahalanya kalau saya maafkan dia di dunia lebih besar, akan banyak kebaikan yang lebih banyak kepada saya daripada transfer pahala orang tersebut kepada saya. Ya, makanya Allah mengatakan wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Kata Allah, kalau kalian balas maka boleh, ya. Tapi kalau kalian bersabar maka lebih baik. Maka balaslah dengan setimpal. Tapi kalau bersabar maka itu lebih baik. Maka orang yang memaafkan dia dapat dua kebahagiaan. Kebahagiaan di akhirat jelas, dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan dunia, dia lebih tentram hatinya. Sudah saya maafkan, tidur enak, tidur pulas ya. Tapi kalau Anda pendendam, Anda menyiksa diri Anda, dendam. Apalagi orang yang bermasalah dengan keluarganya. Tiap hari ketemu dengan ibunya, jengkel sama ibunya. Tiap hari ketemu sama bapaknya, jengkel sama bapaknya. Tiap hari ketemu kakaknya, jengkel sama kakaknya, susah mau tidur. Apalagi orang punya masalah sama teman kantor, setiap hari kerja ketemu dengan dia, kan sakit hati terus. Paling menderita kalau Anda bermasalah dengan orang yang sering Anda ketemu. Kalau Anda masalah sama kampung sebelah nggak jadi masalah, sudah nggak usah main kampung situ, nggak usah lihat dia. Tapi kalau teman kerja ribut sama teman kerja tiap hari ketemu, sakit hati. Makanya lebih masalah lagi kalau ribut sama suami, tiap hari ketemu itu aja orangnya. Jengkel terus sama suami. Kalau maafkan selesai urusan, saya maafkan kamu mas, sudah tidur bareng selesai urusan ya. Oleh karena perhatian Subhanahu wa taala, kalau orang maafkan dia bahagia di dunia, ya. Dan di akhirat pahalanya lebih besar. Tinggal milih. Dendam boleh, akhirnya tadi nggak bisa sholat khusyuk. Kenapa? Dendam. Apalagi kalau dendam sama imamnya, gimana nggak jengkel? Ini dia lagi jadi imam, harusnya bacanya enak jadi nggak enak. Kenapa? Jengkel sama imamnya. Ustadz, ikhlas dalam beribadah, niatnya awal lillah ta'ala. Tapi di tengah-tengah suka timbul rasa ujub. Bagaimana baiknya? Apakah dengan begitu termasuk riya? Enggak ya. Jadi, kalau kita awalnya ikhlas, kemudian di tengah-tengah riya, kita lawan. Kalau kita benci, selama kita benci dengan riya tersebut dan kita lawan, maka selamat ibadah kita. Enggak jadi masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan kita. Saya sudah lawan kok. Meskipun rasanya masih ada riya, tapi kita lawan, kita tidak suka. Maka insya Allah pahala kita selamat. Karena kita sudah berjuang melawan riya tersebut. Jadi jangan putus asa, maju terus ya, latih diri terus untuk riya. Untuk riya, maksudnya untuk melawan riya. Dan kalau orang semakin banyak amal soleh nanti akhirnya jadi biasa. Sebagai contoh, orang kalau jarang jarang dakwah, jarang dia ceramah, takut saya ceramah nanti riya. Tapi lama dia sering ceramah, jadi biasa. Sehingga kurang, artinya tetap aja dia ada ketakutan untuk riya, tapi itu kurang. Beda kalau dia jarang jarang. Orang kalau jarang baca Quran, sekali-sekali baca di bis, aduh takut riya. Tapi kalau dia cuek baca terus setiap di bis, dia enggak mikir riya. Kenapa? Sudah karena Allah Subhanahu wa taala. Paham? Menurut saya orang kalau banyak ibadah dia jadi cuek nanti. Yang jadi pikirkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang sebagian mengatakan orang yang takut-takut seperti itu biasanya ibadahnya kurang. Nah, ini perkataan saja, tapi ini tidak benar ya. Artinya bisa jadi memang orang karena ketakutan ingin menjaga ikhlasnya, ya. Tapi saya katakan di antara cara melawan ketakutan seperti itu banyak ibadah. Perbanyak ibadah tersebut sehingga akhirnya Anda terbiasa dan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tadi timbul riya di tengah jalan dan Anda berusaha melawan dan Anda benci dengan riya tersebut, insya Allah tidak beri kemudaratan karena Anda tidak suka. Ustadz, saya suka nonton olahraga tinju. Bagaimana hukumnya Ustadz? Bagaimana kalau yang saya nonton petinju kafir lawan petinju kafir? Sesama kafir. Nonton, sebenarnya olahraga gulat itu nggak jadi masalah selama menutup aurat dan tidak mencelakakan, tidak memukul wajah ya. Untuk melatih kekuatan boleh-boleh saja, olahraga itu sebenarnya main-main boleh saja. Tapi kalau tinju itu kan, wajah dipukul atau tidak? Pukul, yang di-share malah wajah tadi. Padahal tadi kita telah sebutkan hadis kalau berkelahi tidak boleh mukul wajah. Ini malah wajah jadi pusat utama. Intinya kita sedang menghadiri atau menyaksikan acara maksiat. Acara maksiat.
Ustadz, bagaimana dengan bila kita ngomongin orang tapi tidak sebut namanya? Apakah ini ghibah? Kalau tidak diketahui siapa orangnya, maka itu bukan ghibah. Contohnya, saya datang terlambat, saya bilang itu kurang ngajar tadi. Di jalan tadi ada orang ngawur parkirnya, saya nggak bisa keluar-keluar sehingga saya terlambat ke sini. Siapa orangnya adalah pokoknya. Nah, ini tidak ghibah karena yang kita ajak bicara tidak tahu siapa orangnya. Paham? Ini bukan ghibah. Karena Rasulullah SAW mengatakan akhaka saudaramu, artinya diketahui oleh pendengar. Tapi kalaupun tidak disebut namanya tapi saling memahami, oh maksudnya si fulan, tetap saja ghibah. Tahu si fulan itu ada orang tadi, sama-sama tahu ini namanya apa? Ghibah. Ustadz, apakah boleh menceritakan bahwa si fulan poligami? Maksudnya apakah ini ghibah? Sedangkan fulan tersebut poligaminya sembunyi-sembunyi. Dia tidak mau ketahuan maksudnya. Wallahu alam ya. Saya tidak tahu itu ghibah atau bukan. Menyatakan si fulan poligami itu bukan ghibah ya. Karena itu bukan maksiat ya. Itu sunnah yang dikerjakan selama dia bisa mengerjakan sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita bilang itu poligami tapi istri keduanya tidak diperhatikan, istri pertamanya tidak diperhatikan, ya ini baru namanya apa? Ghibah. Tapi kalau sekedar poligaminya ini bukan ghibah. Yang jadi masalah dia tidak mau disebut-sebut kalau dia poligami. Ya sudah jangan ceritain ya. Allah alam. Tapi kalau ghibah kayaknya sepertinya bukan. Sepertinya apa? Bukan ghibah karena kita tidak sedang menceritakan apa? Keburukannya. Allah alam bisawab. Ustaz tadi di hadis tentang pemimpin yang ghosh, melakukan gish, diharamkan bagi mereka surga. Apakah artinya mereka akan kekal di neraka? Jawabannya tidak. Ingat, seluruh hadis-hadis yang menjelaskan tentang ancaman-ancaman, selama itu bukan kekufuran dan kesyirikan, maka tidak menjadikan orang kekal dalam apa? Neraka jahanam. Sama ghibah, mencakar-cakar badannya dengan kuku yang terbuat dari logam. Apakah orang yang ghibah pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Di akhirat ada namanya timbangan. Timbangan kebaikan, timbangan keburukan. Orang ghibah ini mungkin nanti suatu saat bertobat dan macam-macamnya. Ya, oleh karena tidak langsung neraka kemudian berarti kekal. Tidak ya. Ustaz, sebelum kita mengenal sunnah, kita banyak berbuat maksiat, dosa, dan macam-macamnya. Setelah kenal sunnah, kita bertobat, mohon ampun atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Pertanyaannya, apakah tanda-tanda ciri-ciri dari seorang yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Intinya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Dan kita tidak boleh ragu akan hal itu. Terlalu banyak ayat Allah menyebutkan Allahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan terlalu banyak ya dalil-dalil yang menunjukkan orang-orang yang memiliki dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang hebat, Allah ampuni. Ya. Allah ampuni. Ya. Ya, oleh karenanya Allah menyebutkan di antara nama-namanya Ghafur, Ghaffar, Ghafir. Ghafur, Ghaffar, Ghafir. Yang sebagian ulama menyebutkan ada beda di antara tiga nama tersebut. Ada yang maknanya Allah Maha Mengampuni meskipun sebesar apapun dosa tersebut. Ada yang maknanya Allah Maha Mengampuni meskipun diulang-ulang berapa banyak pun dosa tersebut. Ya, jadi seorang jangan ragu kalau dia melakukan dosa bertahun-tahun tapi dia tobatnya tobat nasuha dan mengikuti cara tobat yaitu meninggalkan dosa tersebut, menyesali perbuatannya dan bertekad untuk tidak mengulanginya, maka yakinlah Allah menerima taubatnya. Tinggal dia memperbaiki dirinya untuk istiqomah sampai meninggal dunia. Intinya latihan bela diri, ya. Pertandingan bela diri, latihan bela diri ya, gulat-gulatan ya. Ini nggak jadi masalah selama tidak mukul apa? Tidak mukul wajah dan tidak artinya sampai mematahkan tulang, mencelakakan orang. Ya, ini tidak boleh ya. Hanya sekedar latihan untuk mengenal kekuatan nggak jadi masalah. Tapi kalau mematahkan, mencederainya, ya ini jadi masalah kalau seperti ini. Karena kita mendolimi orang lain. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bertemu pada pertemuan berikutnya melanjutkan hadis-hadis yang masih tersisa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.